warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, untuk hari ini kita masih tetap belajar matematika dengan Bu Eli ya. Matematikanya masih tetap tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Ada beberapa submateri yang akan Bu Eli bahas di sini. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pecahan biasa dengan pecahan apa bedanya pecahan biasa? Pecahan biasa hanya terdiri atas pecahan saja, sedangkan campuran berarti dia digabungkan dengan bulat. Contohnya, contoh pecahan biasanya, misalnya 2/3. Ini hanya pecahan biasa, masih belum dicampur. Kalau Ibu Eli jumlahkan dengan misalnya 1/4/5. Nah, ini adalah pecahan campuran. Kenapa dibilang pecahan campuran? Ini digabungkan antara bilangan bulat, satunya bilangan bulat, 4/5-nya adalah pecahan biasa. Jadi ini pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, ada dua cara ini untuk melakukan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Cara yang pertama adalah mengubah pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa, dirubah. Ada dua cara ya. Cara pertama, mengubah pecahan biasa, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi cara pertama ini 2/3, ini sudah pecahan biasa, kita rubah. Yang ini pecahan campurannya. Bagaimana rubahnya? 1/4/5 ini kita rubah jadi pecahan biasa dengan cara 1 dikalikan 5. Nah, 5 dikalikan 1, 5 kemudian ditambahkan 4. Nah, ini ya, saya pindah ke sini aja. 1/4/5. 5 dikali 1, 5. Kemudian ditambah 4, 9. Jadinya 2/3 ditambah 9/5. Ingat 9 dapat dari mana? Dari 5 dikali 1 ditambah 4. Jadinya 9/5. Ini 1/4/5-nya berubah jadi 9/5. Setelah itu tinggal kita hitung 2/3 ditambah 9/5. Kita samakan penyebutnya. 3 dan 5. Berapa KPK 3 dan 5? Yang sama-sama bisa membagi angka 3 dan angka 5 adalah 15. Kita samakan penyebutnya ya. 15 dibagi 3, 5. Kemudian dikali 2. 5 dikali 2, 10. Kemudian yang ini 9/5. Mau kita rubah penyebutnya jadi 15. 15 dibagi 5, 3 dikali 9, 27. Nah, sudah, tinggal kita hitung. 10 ditambah 27, 37/15. Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama ini 37 dibagi 15 adalah 2. 2 kali 15 30. Sisanya adalah 7/15. Bisa disederhanakan lagi? Tidak. Ini sudah 7 bilangan prima ya, nggak bisa. Jadi ini hasilnya 27/15. Ini cara satu, dengan cara mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Kalau yang cara 2, mengelompokkan pecahannya ya, mengelompokkan pecahan biasanya. Pecahan biasa kita kelompokkan dengan bilangan bulatnya juga kita kelompokkan. Jadinya 2/3 ditambah 1/4/5. Oke, sekarang yang cara 2. Cara 2 dengan cara mengelompokkan pecahannya, yaitu pertama kita kelompokkan bilangan bulatnya dulu. 1
Tidak ada lagi bilangan bulat selain angka 1, jadi hanya 1 yang kita tulis. Kemudian ditambah, nah ini yang mau kita kelompokkan pecahannya. Pecahannya kita kelompokkan. Saya lebih suka dikasih kurung, biar gampang ya. 2/3 ditambah 4/5 sama dengan 1 ditambah, nah kasih garis panjang gini boleh, per 15 ya. Penyebut yang bisa membagi 3 dan 5, atau kalian mau begini juga bisa. 15 kemudian dibagi 15 dibagi 3 yaitu 5. 5 dikali 2 10 ditambah 15 dibagi 5 3 dikali 4 12. Jadi hasilnya 1 ditambah 10 tambah 12 22/15. Jadinya 22/15 bisa disederhanakan, yaitu 1 ditambah 22 bagi 15 karena besar pembilangnya. Jadi ini pasti ada bilangan bulatnya ya. 1, 22 dibagi 15 1. Sisanya berapa? 7. Kan 22 dikurang 15 7 ya. 7/15. Nah, ini hasilnya. 1 bilangan bulat, ini ada bilangan bulat lagi. 1 tambah 1 2. Kemudian 7/15. Hasilnya sama ya. 2 7/15. Jadi kalian mau pakai cara 1 boleh, mau pakai cara 2 boleh. Mau pakai ini ya, cara 1 dengan cara merubah bilangan pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, cara 2-nya dengan cara dikelompokkan. Oke, sekarang kita ke pecahan campuran dengan pecahan campuran. Tadi pecahan biasa dengan pecahan campuran, sekarang pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi sama-sama campuran. Nah, sama-sama campuran. Ini bisa pakai caranya ada 2, sama seperti yang pertama tadi. Cara 1. Cara 1 yaitu dengan cara mengelompokkan pecahan biasa. Atau mengubah pecahan biasa, pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu ya. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, misalnya contohnya 4/2/3 ditambah 2/4/5. Nah, ini dua-duanya pecahan campuran. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Merubahnya bagaimana? Seperti yang tadi. 3 dikali 4 12. 12 kemudian ditambah 2 yaitu 14. 14/3 ditambah, nah ini sekarang ini penyebutnya tetap 3 ya, nggak boleh dirubah. Sekarang yang ini nanti penyebutnya juga tetap 5. 5 dikali 2 10. Kemudian ditambah 4 14/5. Nah, ini penyebutnya ternyata pembilangnya sama ya. Kalau pembilangnya sama itu tetap juga karena penyebutnya berbeda harus disamakan penyebutnya. Nggak boleh langsung dijumlahkan yang di atas atau yang di bawah. Kita hitung sekarang. Sama-sama 3 dan 5. Oh, seperti tadi. Berarti kita tulis dulu penyebutnya biar gampang. 15 dibagi 3 5. 5 dikali 14. 14 kali 5. 4 kali 5 20. Simpan, tulis 0, simpan 2. 1 kali 5 2 jadi 7. 70 ya. 15 bagi 3 5 dikali 14 70. 15 dibagi 5 3. 3 dikali 14. 4 dikali 3 12, ditulis angka 2.
simpannya 1 ya. Kemudian 1 dikali 3 3, tambah simpanan 1 4, 42. Jadi 70 ditambah 42, 0 ditambah 2 2, 7 ditambah 4 11, 112 per 15. Nah ini kita sederhanakan, 112 per 15 berapa ya? Kalau 15 dikali 2 30, berarti kita hitung kelipatannya aja. 15 30 45 60 75 90, terus 105 120, selanjutnya berarti sampai sini aja. Ini 15 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4, 15 kali 5, 15 kali 6, 15 kali 7. Ini kelipatan dari 15. Berarti 112 dibagi 15 adalah 7. 7 dikali 15 105. Jadi masih ada sisa 112 dikurang 105, sisanya adalah 7. Berarti 7 per 15. Nah, ini kalau pakai cara yang pertama. Coba kita hitung menggunakan cara kedua. Hasilnya kalau menghitungnya benar, hasilnya pasti sama. Cara 2, dengan cara mengelompokkan pecahannya. Nah, soalnya tetap kita tulis yang ini ya. Contoh 4 2 per 3 ditambah 2 4 per 5 sama dengan, nah ini kita kelompokkan. Bilangan bulatnya kita kelompokkan dengan bilangan bulat. Kita kasih tanda kurung biar gampang. Ada bilangan bulat, ada 4 dan ada 2. Jadi kita tambah 4 ditambah 2. Kemudian kita tambah campurannya. Campurannya kita kelompokkan juga dalam tanda kurung. 2 per 3 ditambah 4 per 5 sama dengan 4 tambah 2 6. 4 tambah 2 6 ditambah 2 per 3 tambah 4 per 5. Kita hitung yang ini sekarang ya. 15 dibagi 3 5 dikali 2 10 ditambah 15 dibagi 5 3 dikali 4 12 sama dengan 6 ditambah 22 per 15 sama dengan 6 ditambah 22 bagi 15 1, sisanya 7 per 15. Nah ini bilangan bulatnya ada 6 ditambah 1, jadinya 7 per 15. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Tuh hasilnya sama ya, 7 per 15. Jadi kalian mau mengerjakan caranya nanti menggunakan cara 1 dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa boleh, atau dengan cara mengelompokkan pecahan boleh. Kalau hasilnya benar, hitungannya benar, pasti hasilnya sama. Oke, sekarang kita ke penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Persen. Apa itu persen? Kalian tahu lambangnya persen kan? Persen itu dilambangkan dengan 0 kecil begini di atas, kasih garis miring, terus ada 0 lagi bawahnya. Ini lambangnya persen. Persen itu adalah per 100. Persen adalah per 100 ya. Nah, saya kasih contoh 35%. 35% ini kalau dijadikan pecahan biasa jadinya 35 per 100. Pokoknya kalau ada kata persen berarti dia per 100. 25% berarti 25 per 100.
100% ya 100 per 100. Kalau 56% berarti 56/100. Jadi ini 35% sama dengan 35/100. Ini kalau dijadikan pecahan. Kalau dijadikan desimal berarti 35 dibagi 100. Per itu kan sebetulnya artinya dibagi. 35/100 berarti 35 dibagi 100. 2/4 berarti 2 dibagi 4. 35/100, 35 dibagi 100 ya. Berarti kalau kita hitung, ini nanti hasilnya ini 0,35. Kalau coba kita cek bersama-sama ya. 35 dibagi 100. 35 dibagi 100 bisa apa enggak? Enggak bisa. Jadi 0. Kita tulis di atas 0. 0 turun ke bawah kali 100. 0 kali 100 adalah 0. Nah, jadi bagaimana terusnya? Kita kurangin. 35 dikurang 0 ya 35. Nah, ini di belakangnya kan sudah nggak ada penjumlahannya lagi. Sudah nggak ada lagi yang diturunkan. Berarti atas kita kasih koma. Komanya ngasihnya 1 kali aja. Nggak boleh lebih dari 1 kali. Gantinya koma, di bawahnya kita kasih angka 0. Jadinya 350 dibagi 100. 350 dibagi 100 adalah 3. 3 dikali 100, 300. Dikurang ya. 350 dikurang 350. Nah, sudah habis? Belum. Berarti kita kasih 0 lagi. Di sini memang belakangnya nggak ada nolnya, tapi kalau sudah dikasih koma di atasnya sini ada komanya, di bagian penghitungannya sini mau ditambah 0 sampai berapa kali pun tidak masalah. Tapi komanya 1 kali aja, nggak boleh lebih dari 1 kali. Sekarang kita hitung yang ini, 500 dibagi 100. 5 dikali 100, 500. Oke, sudah. 500 kurang 500, 0, berarti sudah habis ya. 35 dibagi 100 sama dengan 0,35. Nah, ini ya. Jadi 35% artinya 35/100 kalau di pecahan biasa, kalau desimal jadi 0,35. Oke, sekarang saya mau menghitung penjumlahan pecahan biasa dengan persen dulu. Saya kasih contoh, misalnya pecahan biasanya saya buat 7/10 ditambah 23%. Nah, berarti ini kita rubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa. Jadinya 7/10 tetap, ini sudah pecahan biasa. Ini yang mau kita rubah menjadi pecahan biasa, 23% jadi 23/100. Oke. Penyebut di bawah ada 10, ada 100. Sekarang kita samakan. Jadinya yang sama-sama bisa membagi 10 dan 100 adalah angka 100. 100 dibagi 10. 10 dikali 7 jadinya 70. Oke. Ini 100 dibagi 100, 1 dikali 23, 23. Jadi hasilnya 70 ditambah 23, 93/100. Nah, 93/100. Nggak bisa disederhanakan lagi, berarti ini hasilnya ya sudah 93/100. Ini berarti kalau dijadikan persen 93%. Oke. Kemudian materi yang terakhir untuk hari ini, penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Sekarang pecahan campuran dengan persen. Contoh, saya kasih contoh misalnya pecahan campurannya, namanya pecahan campuran berarti ada bilangan bulat dan pecahan biasa. Misalnya 5/1/2. Pecahan campuran dengan persen ya. Ditambah 30%. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya semuanya kita rubah jadi pecahan biasa dulu. Pecahan biasa berarti 5/1/2 ini masih pecahan campuran. Kita rubah dulu dengan cara 2 dikali 5, 10. Kemudian ditambah 1, 11.
per penyebutnya sama 2 ditambah 30%, kalau dirubah jadi pecahan 30 per 100 sama dengan, nah sekarang kita samakan penyebutnya ya. Bilangan yang bisa membagi angka 2 dan 100, KPK-nya berapa kira-kira? Yaitu 100. 100 bisa dibagi 2? Bisa. 100 bisa dibagi 100 ya. Berarti KPK-nya adalah 100. Sekarang 100 dibagi 2, 50. 50 dikali 11. 11 kali 5, 55. Berarti ditambah 01, 550. Ya, 100 bagi 2, 50. Dikali 11, 550. Sekarang 100 bagi 100, 1 kali 30 ya, 30. Oke, hasilnya berarti 550 ditambah 30, 580 per 100. Bisa disederhanakan? Bisa. 580 dibagi 100 berapa? 5. 5 kali 100, 500. Berarti masih ada sisa 80 per 100. Nah, bisa disederhanakan lagi? Bisa. Sama-sama bagi 10. Berarti yang ingat yang disederhanakan hanya pecahannya ya. Kalau yang bilangan bulatnya tetap nggak disederhanakan, berarti 5-nya tetap. Sekarang ini mau kita bagi 10. Kalau atas bagi 10, bawah juga harus dibagi 10. Nggak boleh atasnya dibagi 10, bawahnya bagi 100. Sama-sama, berarti 80 bagi 10, 8. Per 100 dibagi 10, 10. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Sama-sama dibagi 2. 5 tetap, 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Jadi hasilnya 5, 4 per 5. Ini sudah tidak bisa disederhanakan. 4 bisa dibagi 2, tapi 5 tidak bisa. Jadi kalau menyederhanakan harus yang sama-sama bisa membagi pembilang dan penyebut. Kalau nggak bisa berarti ini sudah hasil akhirnya. Nah, ini sampai sini pelajaran kita matematika untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa japri ke wali kelas masing-masing untuk lebih jelasnya ya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.